Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Zulkifli disebutkan hanya 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Sad ayat ke-48. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat ke-85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, semuanya mereka termasuk orang-orang yang sabar. Meskipun Nabi Zulkifli tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran bahwasanya beliau adalah seorang nabi, tapi karena di kedua ayat tersebut nama Zulkifli disebutkan dengan pujian bersamaan dengan para nabi lainnya, maka para ulama dan sejarawan menyimpulkan bahwasanya Zulkifli juga seorang nabi. Menurut pendapat dari Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menegaskan bahwa Zulkifli adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan alasan tidak ada seorang pun yang namanya disebutkan dalam deretan nama nabi-nabi kecuali dia. Dia adalah seorang nabi. Akan tetapi sobat, ada pula beberapa ulama yang menyebutkan bahwasanya Zulkifli bukanlah seorang nabi. Akan tetapi beliau hanyalah seorang yang soleh dan adil. Di antara sekian banyak ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari Kuzaiman. Zulkifli bukanlah nama sebenarnya, itu adalah seorang julukan atau nama kehormatan yang diberikan untuk seseorang di dalam kitab Ibnu Katsir. Nama asli dari Zulkifli adalah Basyar. Disebutkan juga bahwa Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi, nasab beliau adalah Basyar bin Ayub. Nasab lengkapnya Basyar bin Ayub bin Amus bin Tawaf bin Rum bin Ais bin Ishak bin Ibrahim al-Halil. Beliau hidup sekitar abad ke-16 sampai 15 sebelum Masehi dan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum yang bernama Amori. Kaum ini adalah bangsa Rum. Mereka tinggal di wilayah sekitar Damaskus dan Yordania. Di sanalah Nabi Zulkifli melanjutkan tugas kenabiannya dari ayahnya, yaitu Nabi Ayub. Ini pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Namun para ulama lain ada yang berbeda pendapat tentang kapan masa diutusnya Nabi Zulkifli ini. Kalau menurut Islam, Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi Zulkifli ini adalah penerus dari Nabi Ilyasa yang hidup sekitaran abad ke-9 Masehi. Namun antara Imam Ibnu Katsir dan Imam Tabari sama-sama menyebutkan bahwasanya Nabi Zulkifli adalah salah seorang raja di negeri Syam. Kisahnya sobat, ada sebuah negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja saleh. Raja ini merupakan salah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bernama Raja Ilyasa atau Nabi Ilyasa. Ketika itu, Nabi Ilyasa sudah sangat tua dan beliau tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya. Maka ketika itu Nabi atau Raja Ilyasa ini mengumpulkan rakyatnya di suatu tempat. Kemudian Nabi Ilyasa berkata, "Wahai kaumku, saat ini aku sudah sangat tua dan tidak memiliki pengganti di kerajaan ini. Aku akan menunjuk salah seorang di antara kalian untuk menjadi penggantiku selagi aku masih hidup. Agar aku bisa tahu siapa yang mau menerima 3 hal dariku, maka aku akan tunjuk dia sebagai penggantiku. Yang pertama, selalu berpuasa di siang hari. Yang kedua, selalu sholat pada malam hari. Dan yang ketiga, dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Siapakah dari kalian?" Ketika itu tak ada seorang pun yang tunjuk tangan karena dinilai tugas dari Nabi Ilyasa itu terlalu berat. Makanya orang-orang dari kaumnya dirasa tak sanggup melakukannya. Mereka pun saling tatap-tatapan satu sama lain, berharap salah seorang di antara mereka ada yang tunjuk tangan. Tapi ditunggu beberapa lama, rupanya tak satu orang pun yang mau. Ketika itu barisan belakang ada yang menyahut, "Saya wahai Nabiullah." Suara itu berasal dari seorang laki-laki yang usianya masih sangat muda. Pemuda itu bernama Basyar. Kemudian Nabi Ilyas berkata, "Wahai anakku, engkau masih sangat muda.
tugas ini sangatlah berat untukmu." Nabi Ilyasa pun menolak anak ini karena dirasa dia masih sangat muda dan terlihat masih sedikit punya pengalaman. Keesokan harinya di tempat yang sama dan dengan orang-orang yang sama, Nabi Ilyasa berseru hal yang sama kepada kaumnya. Tapi tetap saja sobat, ketika itu tak ada yang mau menerima tawaran tersebut, kecuali pemuda yang bernama Bashar. Dia mengacungkan tangannya lagi. Nabi Ilyasa pun menolaknya dengan alasan yang sama. Sampailah pada hari ketiga, Nabi Ilyasa berseru hal yang sama, dan beliau berharap kali ini bukan hanya Bashar saja. Tapi ternyata seperti kemarin hanya Basharlah yang tunjuk tangan dan menyanggupi segala persyaratan tersebut. Alasan detail Nabi Ilyasa menolak adalah karena selain dia harus menjadi raja yang menjamin kesejahteraan semua kaumnya, dia juga harus menjadi hakim yang adil, yang bisa berlaku bijaksana dalam memutuskan segala permasalahan kaumnya. Karena Bashar ini masih sangat muda, Nabi Ilyasa khawatir dia tidak bisa berlaku adil dan bijaksana. Akhirnya, karena sudah 3 kali tidak ada yang mau, Nabi Ilyasa pun mengangkat Bashar menjadi raja sekaligus hakim. Tapi kegiatan yang dilakukan Bashar tetap dipantau oleh Nabi Ilyasa. Bashar pun ketika itu mulai menjalani puasa di siang hari dan sholat atau beribadah sampai larut malam. Kemudian sehari-hari dia selalu menahan amarahnya. Nabi Ilyasa kagum dengan pemuda ini. Tak disangka-sangka dia sanggup menjalani persyaratan itu. Dia pun luar biasa bijak dalam menyelesaikan segala masalah di dalam kaumnya. Nabi Ilyasa bangga kepada Bashar, dia menepati janji-janjinya. Kemudian Bashar pun diberikan julukan, yaitu Zulkifli, yang artinya sanggup. Karena kesanggupannya menjalankan semua persyaratan, ditambah lagi dia selalu berlaku adil dan bijaksana. Kisah naiknya Zulkifli atau Bashar ini menjadi raja disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Anbiya. Hanya saja nama rajanya berbeda, bukan Nabi Ilyasa. Di sana dituliskan raja itu bernama Yasa. Lain halnya di dalam kitab Ibnu Jarir, beliau menuliskan raja pada masa itu adalah Nabi Allah Ilyasa. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ilyasa pun meninggal dunia, dan kini Raja Zulkifli tak ada lagi yang memantau sepeninggal Ilyasa. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan sangat baik. Zulkifli sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarga. Beliau memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta tak pernah sekalipun beliau marah. Zulkifli selalu sabar dalam keadaan apapun. Di sisi lain, iblis melihat kesolehan dan kebaikan dari Nabi Zulkifli dalam memimpin rakyatnya dan juga begitu kuat dia memegang janji. Maka iblis pun tak tinggal diam. Kemudian iblis pun menggoda tentaranya, yaitu syaitan yang sangat kuat untuk menggoda Zulkifli supaya keimanannya luntur. Berkali-kali iblis mengutus syaitan untuk menggoda. Berkali-kali pula mereka gagal dan tak ada satupun setan yang berhasil menggoda Nabi Zulkifli. Akhirnya saat itu iblis berinisiatif untuk turun tangan langsung menggoda Nabi Zulkifli. Iblis pun mulai mencari waktu yang pas untuk menggoda di dalam kerajaan. Raja Zulkifli ini setiap harinya sibuk dengan urusan kerajaannya. Jadi setiap hari jadwal beliau dari pagi sampai siang berangkat ke pengadilan untuk menjadi hakim dan menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Beliau lakukan selama dalam posisi berpuasa. Setiap hari beliau mengambil jam istirahat untuk tidur siang. Kemudian persidangan dilanjutkan kembali setelah beliau tidur. Persidangan dilanjut sampai sore. Malam harinya beliau beribadah dan berdoa sampai larut malam. Besok paginya beliau ke persidangan lagi. Begitulah kegiatan beliau lakukan setiap harinya. Nabi Zulkifli benar-benar figur seorang raja yang memuliakan seluruh rakyatnya, hingga iblis melihat peluang untuk bisa menggoda Nabi Zulkifli. Ketika itu iblis hendak membuat Nabi Zulkifli marah
dan melanggar janjinya kepada Nabi Ilyasa untuk tidak boleh marah. Akhirnya pada suatu hari, iblis datang menemui Zulkifli dalam bentuk orang tua renta dan miskin. Kala itu, iblis datang ketika Nabi Zulkifli sedang tidur siang. Entah mengapa sang raja merasa sangat lelah ketika di jam istirahatnya. Baru saja Zulkifli hampir terlelap di kamarnya, iblis yang menyerupai kakek tua datang dan mengetuk pintu kamarnya. Dari dalam kamar, Nabi Zulkifli bertanya, "Siapakah itu?" Kemudian iblis menjawab, "Aku orang tua yang teraniaya." Nabi Zulkifli pun bangun dari tempat tidurnya. Kemudian beliau membukakan pintu. Kemudian iblis menceritakan permasalahannya dengan mengarang cerita. Dia bilang ke Nabi kalau iblis dan kaumnya terlibat permusuhan. Mereka memperlakukan iblis semena-mena padaku. Iblis terus bercerita panjang lebar hingga waktu istirahat Nabi Zulkifli pun habis. Sang raja yang sudah terlihat sangat kelelahan tidak jadi istirahat pada siang hari karena diganggu oleh iblis yang menyamar sebagai kakek-kakek. Dan tibalah waktunya Nabi Zulkifli untuk kembali ke tempat persidangan, melanjutkan menyelesaikan permasalahan kaumnya. Kemudian Nabi berkata pada kakek jelmaan iblis, "Wahai paman, engkau bisa meneruskan ceritamu nanti karena sekarang aku harus ke tempat persidangan. Datanglah ke sana sore ini, aku akan membantu menyelesaikan masalahmu." Di sana Zulkifli pun kembali ke tempat persidangan dan meneruskan menjadi hakim. Pada hari itu setelah tiba waktu sore, Zulkifli melihat ke sana kemari di tempat persidangan itu. Beliau tak melihat kakek tua tadi. Di sana lalu ditunggunya sampai gelap. Tapi kakek tua itu tak kunjung datang menemuinya di ruang persidangan. Nabi Zulkifli pun pulang ke rumahnya. Beliau berpikir mungkin besok pagi kakek tua itu akan datang ke majelisnya. Sobat, keesokan harinya Nabi Zulkifli seperti biasanya duduk di persidangan menjadi hakim yang adil untuk menyelesaikan permasalahan kaumnya. Ditunggunya sampai siang, kakek tua tersebut tak kunjung datang. Maka tibalah waktu di mana Zulkifli harus beristirahat. Beliau menutup sementara majelisnya untuk beristirahat siang di rumahnya. Saat baru saja tertidur, iblis yang kemarin datang lagi mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka, rupanya yang datang kakek-kakek yang kemarin. Nabi Zulkifli pun menyuruh tamunya masuk dengan suara yang lembut. Kemudian Nabi Zulkifli berkata kepada kakek ini, "Wahai paman, bukankah sudah kukatakan padamu kemarin, datanglah ketika aku sedang di persidangan, maka aku akan menyelesaikan masalahmu di sana." Lalu iblis kembali mengarang cerita dengan bercerita panjang lebar kepada Nabi Zulkifli hingga waktu istirahat Nabi Zulkifli pun habis. Sudah 2 hari jam istirahat beliau diganggu. Kemudian Nabi Zulkifli berkata kepada kakek ini, "Wahai paman, datanglah ke majelisku sore ini. Aku akan menunggumu di sana dan menyelesaikan masalahmu." Kakek jelmaan iblis itu pun pergi. Nabi Zulkifli kembali ke tempat persidangannya. Beliau terlihat lelah dan sangat mengantuk karena tak sempat istirahat. Lalu datanglah waktu sore. Dilihatnya ke sana kemari, kakek tua itu tak datang juga. Nabi Zulkifli memohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyabarkan hatinya supaya beliau tidak marah ketika itu. Di hari yang ketiga, ketika tiba waktu istirahat, sang Raja Zulkifli pun langsung cepat-cepat pulang. Hari itu betul-betul beliau sangat kelelahan, bahkan jauh lebih lelah daripada kemarin. Sebelum beliau istirahat tidur siang, beliau menyampaikan pesan kepada pengawal dan salah seorang keluarganya. "Jangan kalian biarkan seorang pun datang mendekati pintu ini. Aku mau tidur, hari ini aku lelah sekali." Baru saja Zulkifli tidur, iblis yang menjelma kakek-kakek tua yang sama datang lagi hendak mengetuk pintu. Namun ketika itu kakek ini dihadang oleh penjaga pintu. "Hai paman, raja sedang istirahat. Beliau tak ingin diganggu." Kemudian kakek itu berkata, "Aku sudah memiliki janji kepada sang raja untuk datang pada hari ini." Tapi penjaga pintu tetap melarangnya dan menyuruh kakek itu untuk menunggu waktu istirahat sang raja selesai.
Iblis pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun pergi dan dia melihat ada sebuah lubang di atas kamar sang raja. Kemudian dia memanjat dan masuk ke dalam kamarnya. Iblis melihat Nabi Zulkifli sedang tertidur. Iblis hendak membuat Nabi Zulkifli marah, maka dia pun membangunkan tidur sang raja Zulkifli dan beliau pun terbangun dan mengatakan, "Paman, apa yang kau lakukan di kamarku? Bukankah aku telah menyuruhmu untuk menemuiku di persidangan?" Ketika itu sobat, hampir saja Nabi Zulkifli marah, tapi beliau sekuat tenaga menahan amarahnya. Iblis yang melihat Nabi Zulkifli tidak marah, akhirnya dia merasa putus asa. Kemudian iblis berkata, "Wahai raja, coba lihat aku. Apakah engkau tidak mengenali siapa aku?" Zulkifli pun memperhatikan lebih jelas. Kakek itu kemudian berkata, "Engkau pasti adalah musuh Allah." Kakek ini menjawab, "Ya, benar. Engkau membuatku tak berdaya dalam segala hal. Akhirnya aku melakukan ini semua untuk membuatmu marah yang akan bisa membatalkan janjimu." Kemudian iblis pun pergi dan dia gagal untuk membuat Zulkifli marah. Sobat, selama memimpin kerajaannya, Nabi Zulkifli tidak selalu hidup bahagia dan sejahtera. Bahkan beliau kerap kali mendapat banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah cobaan yang berasal dari kaumnya. Beberapa orang kaumnya ketika itu mencoba menentang dan memberontak pada kekuasaannya, hingga orang-orang tersebut berniat menghancurkan kerajaan Nabi Zulkifli. Mereka berharap Nabi Zulkifli turun dari jabatannya sebagai raja. Akhirnya Nabi Zulkifli memerintahkan kepada kaum yang mendukungnya untuk ikut berperang melawan kalangan pemberontak. Walaupun sebagian besar dari kaumnya tak mau ikut dalam peperangan, alasannya adalah karena mereka takut mati di medan perang. Karena alasan inilah, pasukan yang dimiliki Nabi Zulkifli jumlahnya sangat amat sedikit, dan jika dipaksa berperang melawan pemberontak, dipastikan Nabi Zulkifli akan kalah. Ketika itu, kaumnya yang tak mau ikut berperang memberikan syarat yang terbilang mustahil, yaitu agar saat bertempur mereka ada jaminan akan tetap hidup dan tidak terbunuh sama sekali di medan peperangan. Lalu Nabi Zulkifli pun berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendoakan agar segenap kaumnya diberikan keselamatan saat melawan para pemberontak. Tentu saja sobat, doa dari seorang nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pecahlah pertempuran antara pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari pasukan rakyat jelata melawan pasukan pemberontak. Pertempuran ini terjadi cukup sengit, dan di pertempuran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa dari Nabi Zulkifli. Tak ada satupun anggota pasukan yang tewas dalam pertempuran ini, sekaligus menghasilkan kemenangan. Nabi Zulkifli dan pasukannya, menurut dari para ulama, selain kesabarannya yang luar biasa, doanya atas peperangan tersebut diabadikan menjadi salah satu mukjizat dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Beberapa waktu setelah perang tersebut, kondisi kerajaan Nabi Zulkifli sangat tentram dan sejahtera. Terlebih lagi dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, serta rajanya hidup dalam kesederhanaan dan lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Di dalam kitab tafsir Imam At-Tabari yang meyakini Nabi Zulkifli adalah penerus dari Nabi Ilyasa, tapi ada pula sebagian ulama lain yang beranggapan bahwasanya Nabi Zulkifli ini adalah orang yang sama dengan Nabi Yehezkiel atau Nabi Hizkil. Karena Nabi Yehezkiel meninggal di Babilonia dan dimakamkan di sebuah tempat yang tempat tersebut bernama Al-Kifel di kawasan Irak. Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran yang menyebutkan bahwa kitab Kifli adalah bentuk Arab dari Yehezkiel yang berbahasa Ibrani. Sehingga menurut pendapat ini Zulkifli bukanlah julukan, melainkan nama asli, terlepas apakah pendapat ini benar atau tidak. Menurut para ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Qutaibah memandang Yehezkiel sebagai Nabi Allah. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitabnya mengisahkan kisah Nabi Zulkifli dan Nabi Yehezkiel dalam dua cerita yang berbeda.
artinya kisah Nabi Zulkifli sendiri dan kisahnya. Sobat, di sini Rizky akan membahas tentang perdebatan panjang yang menyebutkan bahwasanya Zulkifli adalah sosok buta Siddhartha Gautama, seorang tokoh yang diyakini sebagai pendiri dari agama Buddha Siddhartha Gautama. Diperkirakan hidup pada antara abad ke-6 sampai 4 sebelum Masehi. Ada yang berpendapat Buddha itu adalah Nabi Zulkifli. Ada pula yang mengatakan dia adalah Nabi Idris, dan bahkan ada yang berpendapat juga bahwa Buddha adalah Nabi Khidir. Pendapat ini didasari karena kata kifel dianggap bentuk Arab dari kata kapil, kependekan dari Kapilawatus, yang merupakan ibu kota Zakia dan tempat tinggal Siddhartha Gautama sebelum dia meninggalkan istana. Anggapan bahwasanya sosok Buddha adalah Zulkifli diantaranya disebutkan oleh Hamid Abdul Qadir dalam karyanya Buddha the Great, His Life and Philosophy. Beliau menyimpulkan prinsip-prinsip hidup yang dijalankan Nabi Zulkifli memiliki persamaan dengan filosofi hidup yang diajarkan Siddhartha Gautama. Pendapat ini diperkuat juga oleh seorang ahli tafsir yang bernama Al-Qasimi yang menafsirkan surat At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman, ini sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tafsir ayat ini menurut Al-Qasimi, pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pohon Atin tempat Buddha mendapat wahyu dan menjadi rasul. Lalu dari situlah lahir agama Buddha. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pohon Ajaibtu, yaitu tempat Isa diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka lahirlah agama Kristen. Tafsir ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Bukit Sinai, tempat Nabi Musa mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Bani Israel. Lalu lahirlah agama Yahudi. Tafsir ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri yang aman, Al-Balad Al-Amin, yaitu kota Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Maka lahirlah di sana agama Islam. Dalam tafsir tersebut timbul sebuah pertanyaan, kenapa Buddha dan Kristen disebut lebih awal sementara Yahudi dan Islam disebut paling akhir? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penyebutan agama Buddha paling awal dilihat dari jauhnya agama ini dari kebenaran, kemudian disusul agama Kristen dan Yahudi yang lebih mendekati kebenaran, sedangkan Islam disebut di sana paling terakhir karena kesempurnaan dan kebenarannya itu sendiri perlu diketahui. Ibnu Taimiyah merupakan ilmuwan yang memiliki cakrawala yang begitu luas kritikannya terhadap tokoh-tokoh filsafat, kalam fikih, tasawuf, sejarah dan ulusannya mengenai agama lain. Tentunya lahir dari sumber bacaannya yang melimpah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Buddha dihubungkan dengan Nabi Khidir. Terdapat dalam Al-Miral wa An-Nihal yang ditulis oleh ulama yang bernama Asy'al Rastani. Beliau mengatakan jika memang ajaran-ajaran yang mereka jelaskan ini benar-benar sosok budaya, tentunya mirip sekali dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam dalam keyakinan orang Islam. Sobat, yang menyatakan bahwasanya Buddha adalah Nabi Idris adalah karena keduanya memiliki banyak kesamaan. Yang pertama, seorang biksu harus memakai jubah yang dibuat sesuai ketentuan peraturan dari kebiksuan yang harus ditaati oleh semua biksu. Hal ini menjadi dasar bahwasanya Siddhartha telah merancang sendiri busana kebiksuan yang akan dipergunakan nanti di pertapaannya. Kisah Anuruddha Taradama menjelaskan bahwa menjahit memang salah satu keahlian para biksu. Dalam kitab Musdarok Al-Hakim dari Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam adalah seorang petani, Nuh adalah seorang tukang kayu, Idris adalah seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran, putra dari Raja Sudodana. Pada saat usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu kolam bunga teratai berwarna biru atau upala, kolam bunga teratai berwarna merah atau paduma,
dan kolam bunga teratai berwarna putih, ataupun dari kata asidar atau sidrah atau sidar atau idris. Merujuk pada arti atau makna bunga teratai ini merupakan hal yang patut dipertimbangkan lebih lanjut, ditambah lagi kisah Sang Buddha yang menemui kesempurnaannya menuju para nirwana sama persis dengan apa yang dialami oleh Nabi Idris, yaitu mencapai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui kematian terlebih dahulu. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya. Kemudian dia bertekad untuk menjalani hidup sebagai pertapa, dan tepat pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi sebagaimana lazimnya nabi-nabi yang lainnya dalam Islam. Buddha Gautama juga meramalkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan menyebutnya sebagai Buddha Maitreya. Aku bukanlah satu-satunya Buddha. Selepas aku akan lahir, seorang Buddha lagi dikenal dengan nama Maitreya. Dia akan memiliki banyak sifat-sifat mulia. Seorang sejarawan Muslim yang bernama Al-Biruni pernah tinggal selama bertahun-tahun di India. Kemudian beliau menuliskan sebuah kitab yang dinamakan Al-Hind. Di dalam kitabnya tersebut, beliau mengatakan bahwa para penganut Buddha di India tidak pernah mengakui Buddha sebagai Tuhan. Mereka hanya berkeyakinan bahwasanya Buddha adalah seorang nabi. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.